warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Setiawan dari kelas 12 TKJ 3. Saya sekolah di SMK Mambul Falah jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. SMK Mambul Falah beralamatkan di Desa Pijidawe, Kudus. Di sini saya akan mempresentasikan komponen-komponen CPU beserta fungsinya dan membuat kabel strike. Dan di sini saya memulai dari casing terlebih dahulu. Di sini casing berfungsi sebagai pelindung untuk melindungi komponen-komponen yang ada di dalamnya seperti motherboard, hard disk, RAM, prosesor dan lain sebagainya. Dan di sini ada power supply berfungsi sebagai pemasok listrik atau mengubah tegangan DC menjadi AC. Dan di sini ada CD atau DVD-ROM berfungsi untuk menulis atau membaca kepingan berupa CD atau DVD. Dan di sini ada motherboard berfungsi sebagai papan sirkuit untuk media penghubung komponen-komponen. Dan di sini ada hard disk berfungsi untuk menyimpan data secara permanen. Dan di sini ada RAM. RAM di sini mempunyai kepanjangan yaitu Random Access Memory yang berfungsi untuk menyimpan data secara sementara. Dan di sini ada soket memori berfungsi untuk memfasilitasi dan melindungi kerusakan ketika memori dibuka dan ditutup. Dan di dalamnya ada prosesor. Prosesor itu adalah otak atau inti dari sebuah komputer yang berfungsi untuk mengontrol perangkat keras pada komputer. Dan di dalamnya ada soket prosesor berfungsi untuk memfasilitasi prosesor dan melindungi prosesor dari kerusakan ketika prosesor dibuka dan ditutup. Dan di sini ada kabel konektor berfungsi untuk menghubungkan motherboard dengan power supply agar motherboard mendapatkan daya listrik. Dan di sini ada shortbread berfungsi untuk menangani proses yang berkaitan dengan PCI, PCIe. Dan di sini ada notebread berfungsi sebagai untuk menangani proses yang berkaitan dengan prosesor hard disk. Dan di sampingnya ini ada beberapa port memulai dari AC power, dan ini PS2 keyboard, PS2 mouse, dan ini VGA card, VI, dan ini USB, dan ini port LAN RJ45, dan yang ini warna merah muda ini untuk mikrofon, hijau untuk LAN out, biru untuk LAN in. Dan itulah nama-nama komponen beserta fungsinya. Dan saya lanjutkan membuat kabel strike. Dan di sini saya melanjutkan untuk membuat kabel strike. Dan di sini ada alat-alatnya, yaitu pertama kabel LAN RJ45, tang krimping, alat pemotong, dan tester. Dan di sini saya memulai untuk membuat kabel strike. Pertama-tama yaitu urutan kabelnya putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Ketika sudah urut, kita masukkan ke RJ45. Ketika sudah masuk, kita langsung krimping. Dan pastikan sudah kita krimping. Dan di bagian sini juga warnanya sama, yaitu
putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Ketika semua kabel sudah terpasang, kita tinggal masukkan dan kita lanjut mengkeriting. Dan di sini saya melanjutkan untuk membuat kabel stek di ujung kedua, yaitu warnanya sama, yaitu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Ketika semua kabel sudah urut, kita lanjut memasukkan ke RJ45. Ketika kabelnya sudah masuk semua, kita lanjut mengkeriting. Ketika kabel sudah siap, kita akan mengujinya dengan menggunakan alat test bar. Pertama, kita masukkan kabel ke ujungnya dan ujung satunya lagi, dan kita hidupkan alatnya. Dan lampunya nyala semua, artinya ini berhasil. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan mempresentasikan membuat kabel cross.
yaitu pertama-tama kita kupas dulu kulit kabelnya menggunakan alat pengupas. Kira-kira segini, kita putar. Urutan kabel cross yaitu putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat-coklat. Dan ketika kabel sudah terurut, kita masukkan ke RJ45. Selanjutnya kita akan mengkeriting. Dan kita akan coba menguji menggunakan alat expertnya lagi. Kita masukkan ujungnya dan ujungnya lagi. Dan coba kita hidupkan. Dan di sini saya melanjutkan untuk mempresentasikan membuat kabel cross, yaitu urutan kabelnya warnanya putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat-coklat. Jika sudah rapi, kita selanjutnya memasukkan kabelnya ke RJ45. Ketika semuanya sudah masuk, kita lanjut untuk mengkeriting.
Setelah itu kita uji coba menggunakan alat tes ban. Pertama kita masukkan ujungnya dan ujung yang satunya lagi. Setelah itu kita hidupkan. Ketika sudah gini, tandanya itu berhasil. Dan cukup sampai di sini presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang saya terbata-bata. Saya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.